فلا Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, tadi kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, bagaimana menjadi istri soleha atau istri idaman dari dunia hingga akhirat, hingga nanti berkumpul di surganya ya Syekh ya. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada istri-istri, maksudnya ke ibu-ibu ya. Ustazah Syifa dan juga Ustazah Umi Yasmani. Terlebih dahulu ke Ustazah Syifa, silakan Ustazah. Terima kasih Mas Sofyan, izin Umi, Syemistri. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi istri yang salihah, istri yang baik ya. Bukan hanya mendapat ridho dari suami, tapi juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti memimpikan hal tersebut. Paling tidak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada 4 hal yang menjadi poin penting kalau kita mau disebut istri yang solihah. Jangankan dapat sebutan solihah, masuk syurga Allah dari pintu manapun dikasih sama Allah. Buat para istri solihah ini, apa cirinya? 4 poin tersebut. Yang pertama, idza shallatil mar'a khamsah, dia sholat 5 waktu. Walaupun sunnahnya enggak dia kerjakan, tapi kalau 5 waktunya dia tidak pernah tinggalkan. 1 ciri istri solihah. Yang kedua, wasomat syahraha, dia puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun puasa sunnah yang lainnya tidak sempat dia jalankan, tapi kalau Ramadan dijalankan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, maka dia masuk dalam kategori istri yang salihah. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga mahkotanya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, hanya diperuntukkan bagi suaminya saja. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, dia taat sama perintah suaminya selama perintah itu kebaikan. Tapi kalau perintah itu menyalahi aturan Allah, baru boleh kita yang gak taat. Kata suami, mah jangan pakai jilbab, mama kayak mama. Lah emang udah mama ya, mah jangan pakai jilbab, ketuaan. Tuh yang di luar cakep bener, jalan pada kagak pakai jilbab. Kalau suami memerintahkan hal yang menyalahi aturan Allah, kita gak ngikutin gak apa-apa. Jadi 4 poin tersebut. Makanya suami istri ini kan adalah satu kesatuan yang saling bersatu dan tidak bisa terpisah. Mari kita lihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran kalau menyebut kata istri itu gak pernah dengan kalimat zaujah, tapi selalu dengan kalimat zauj. Artinya apa? Istri punya posisi dan peran penting buat suaminya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zaujaha. Tapi ketika dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana sosok istri yang durhaka, ada istrinya Nabi Lut, ada istrinya Nabi Nuh, mereka nggak mau taat sama suami, mereka nggak mau mengikuti dakwah suaminya, disebutkan dalam Al-Quran bukan dengan kata zauj lagi, tapi imro'ah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ini gambaran buat kita. Kita pengen ngelihat atau punya uswah teladan jadi istri solihah, lihat para ummahatul mukminin. Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Itu dalam kitab Aqidatul Awam. Kalau kita mau hafal pakai lagu enak. Nah itu ummahatul mukminin. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana sosok istri yang tidak mendapat julukan solihah, bahkan dihalangi untuk masuk syurga, tuh istrinya nabi-nabi yang tadi, baik Nabi Lut maupun Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik Umi, silakan, mungkin ini bisa ditambahkan. Fadal Umi Yasmani. Masya Allah ibu-ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ini pasti mewakili para pemirsa TV One dimanapun berada. Tadi sudah Umi sampaikan bahwa kita semua menginginkan menjadi wanita-wanita yang solehah. Setelah tadi disampaikan oleh Ustazah Syifa, maka bagaimana lagi agar bisa menjadi istri yang solehah? Jangan sekali-kali keluar rumah tanpa izin dari suami. Umi mau nanya nih. Halo, kok kenapa jadi tegang wajahnya? Ibu tadi di rumah minta izin. Suami ibu mungkin ada sebelahnya ya. Pantesan kalem-kalem, pantesan bapak juga kalem-kalem, nggak taunya ada istrinya. Masya Allah. Kata Nabi, ayyumma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi
la'anaha kullu syai'in tala'at 'alai syamsa wal qamar hatta tarji'a ila baiti zawjiha. Seorang istri, dengerin Bu, seorang istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tersinari bulan dan matahari melaknat dan mengutuk istri tersebut hatta tarzi'a ila baiti zaujiha, sampai istri itu masuk kembali ke rumah suaminya. Halo? Ini yang dipikirin apa? Tadi minta izin, yang suami yang gak hadir di sini minta izin, sudah salaman. Punten, Umi mau nanya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Salaman sama suami berapa kali sehari? Kenapa tertawa, Pak? Pak, Umi mau nanya, ini ibunya salaman berapa kali, Pak? Lah, lebaran doang. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillahimin. Salaman itu sama suami sehari 3 kali, pagi-pagi, siang, malam mau tidur. Tuh, kalau istri nggak salaman, suami dong yang minta salaman. Suka begitu suami, Bu? Makanya, Pak, istri itu akan sayang kepada suami kalau suami sayang kepada istri. Bahkan istri bisa lebih sayang, betul Bu? Tuh Pak, ibu-ibu menjawab betulnya juga semangat banget, Masya Allah. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan Luar ini, biasa. Masya Allah, mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita semuanya untuk menjadi, terutama para jamaah ibu-ibu yang akan tadi itu diam untuk memikirkan untuk bagaimana mengevaluasi diri menjadi istri-istri yang solihah begitu mungkin ya Umi ya. Baik, berikutnya ada rekan saya Sasa yang sudah siap dengan penanya, silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu siapa Bu? Ibu Nur Hasanah, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari BKMT. Mau bertanya sama Ustadz Syekh Ahmad. Sekarang banyak wanita karir atau bekerja. Bagaimana menurut Ustadz, apakah ini termasuk istri solihah? Bagaimana? Terima kasih, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, silakan dijawab oleh Syekh Ahmad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau bertanya kepada seorang ustadz, ustazah atau da'i, jangan bilang menurut pendapat ustadz. Karena kita tidak punya pendapat. Kita menukil agama Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita menukil pendapat para ulama. Kita tidak punya pendapat. Karena kita belum mencapai level Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama besar. Maka kalau bertanya kepada seorang ustadz, siapapun beliau, apapun keilmuannya, setinggi apapun, tanyakan menurut pendapat Islam. Jelas? Menurut pendapat Islam tentang wanita yang berkarir atau yang bekerja. Islam pertama tidak pernah melarang wanita bekerja. Selama dia menjaga akidahnya, menjaga kehormatannya, berusaha membantu ekonomi keluarga. Dia berusaha membantu anak keluarganya, suaminya, mungkin suaminya sakit atau penghasilannya sedikit dan anak banyak membutuhkan tambahan biaya untuk apa? Kehidupan saat ini. Kalau kita bahas zaman dulu, wanita itu jarang keluar dari rumah kecuali ada darurat. Ada darurat, kalau enggak ya dia tidak keluar karena dia suami yang bisa mengurusi mereka dan mencari nafkah untuk mereka. Jadi seperti kisah di dalam surat Al-Qasas, kisah 2 putri Syuaib. Pada saat Nabi Musa alaihissalam masuk ke wilayah di situ, yang lain pada kasih minum ternaknya, ini mereka lagi minggir gitu, di samping menunggu. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatubukuma. Kenapa kalian ada di tengah-tengah laki-laki di sini? Berarti bagi masyarakat dulu aneh perempuan keluar begitu kerja dan lain. Karena dulu dia hebat. Dia di rumah tangga lagi ngurusin suami, ngurusin anak, mencetak generasi yang hebat. Karena mereka kasih porsinya di situ dan keluarnya kalau ada darurat.
Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Mereka keluar karena apa? Karena orang tua mereka sudah sepuh. Itu yang menyebabkan wanita keluar karena ada kebutuhan. Tapi kalau suami sudah mencukupi, wanita lebih bagus di rumah. Halo? Mendidik anaknya, mencetak generasinya. Kenapa? Sekarang zaman fitnah. Medsos sekarang luar biasa. Anak-anak kita itu dididik. Maaf, ayahnya kerja, ibunya kerja, anak terlantar. Saya berapa kali ketemu anak kasusnya gini. Dia gak percaya Allah, gak percaya dengan sholat. Terus kenapa kamu ikut sholat bersama kita tadi? Saya bertanya. Kata dia karena takut orang tua. Kenapa? Karena orang tua dua-duanya mencari isi perut, tapi tidak mencari isi keimanan anaknya. Maka Islam itu membolehkan wanita kerja jika diperlukan. Islam tidak melarang wanita bekerja, jadi guru, jadi dokter, karena kita perlu mereka dalam setiap bidang. Kalau istri kita mau berobat sama dokter perempuan lebih bagus daripada berobat dengan laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat. Maka perempuan boleh bekerja dan Islam tidak pernah melarang wanita untuk bekerja. Pertama, dia menjaga ibadahnya. Yang kedua, dia mengurusi rumah tangganya dengan baik. Jangan sampai dia bekerja sampai larut malam, masakan buat suami, tidak. Alasan, saya kerja, kamu kerja. Kamu dapat gaji, saya juga punya gaji. Kamu juga bayar di rumah. Itu jadi bertentangan. Maka yang kedua ini, apabila dia tidak mensia-siakan keluarganya, anaknya, keturunannya, maka tidak mengapa. Ketiga, pekerjaan itu tidak melecehkan kehormatannya. Kadang-kadang bekerja nggak boleh sholat, nggak boleh berjilbab, harus pakai baju seksi. Itu kan bertentangan dengan syariat. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Atau bekerja di tempat yang haram, menyediakan minuman, pamer aurat, itu yang tidak diperbolehkan. Selama dalam koridor syariat Islam yang diperbolehkan, insya Allah itu tidak ada masalah. Apabila dia ingin membantu ekonominya, bahkan Islam mendukung dan menolong wanita. Maka wajib kita masyarakat, rakyat, pada saat ada perempuan di tengah laki-laki, kita selesaikan urusannya agar dia tidak berlama-lama di tengah kita, agar tidak terjadi fitnah. Dan di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang perempuan jadi pedagang, ada juga yang menjadi mufti, ada yang menjadi dai dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jaza. Syekh Ahmad Al-Misri telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ingat, ketika kita berpandu dalam syariat, insya Allah keyakinan dan juga kebenaran akan ada di rambu-rambu kita. Dan ketahuilah bahwa syariat bukanlah untuk mengekang, tapi justru syariat dan aturan Allah itu adalah untuk membawa kita lebih baik. Dan alhamdulillah jawaban dari guru-guru kita mudah-mudahan memberikan kita khasanah keislaman yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, di segmen 5 ini kita ada segmen khusus, yaitu Bincang Syariah, yang nanti saya bersama narasumber akan berbincang-bincang bersama Ibu Murniati Mukhlisin yang akan mengangkat tema tentang mengelola keuangan keluarga. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.